Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati tenang, dan rezeki selalu dimudahkan. Saya tahu beberapa hari terakhir ini banyak dari kita yang diam-diam, jadi lebih sering pegang ponsel, buka aplikasi bank, cek mutasi, tutup lagi, besoknya cek lagi. Bahkan ada yang sampai bilang, saya kok jadi kayak satpam rekening sendiri ya. Itu manusiawi, Pak Bu. Apalagi kalau sudah dengar kabar yang beredar kemana-mana, katanya gaji pensiunan naik, bahkan ada rapelan, dan disebut-sebut bakal cair tanggal 1 Maret 2026. Wajar kalau Bapak Ibu langsung kepikiran banyak hal. Ada yang ingin menambah kebutuhan dapur jelang Ramadan, ada yang ingin bantu cucu, ada yang ingin menutup biaya obat yang makin mahal, ada juga yang sekadar ingin sedikit lega setelah beberapa bulan seret. Tapi justru karena harapan itu wajar dan besar, kita perlu pelan-pelan menata informasi supaya tidak terseret isu yang akhirnya bikin kita capek sendiri. Hari ini tanggal 25 Februari 2026. Artinya kita sudah dekat sekali dengan tanggal yang ramai disebut-sebut, tinggal hitungan hari menuju 1 Maret 2026. Nah, makin dekat tanggalnya, biasanya kabar-kabar yang tidak jelas itu makin kencang. Di YouTube, Facebook, dan grup WhatsApp, judul-judulnya dibuat heboh. Ada yang bilang sudah fix, ada yang bilang sudah ditetapkan, ada yang menyebut persentase kenaikannya seolah-olah sudah ada angka resmi, bahkan ada yang bawa-bawa jadwal pencairan lengkap sampai muncul narasi bahwa rapelan akan masuk rekening pada tanggal tertentu. Kalimatnya meyakinkan, intonasinya dibuat serius, ada yang pakai gaya bocoran orang dalam, ada yang mengaku dapat info dari meja rapat, ada pula yang memutar ulang potongan video sambil memberi kesan bahwa semuanya sudah final. Kalau kita dengar sepintas, apalagi sudah lelah dan sedang butuh, hati bisa langsung tergerak untuk percaya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mau aman, patokan paling sederhana begini. Kebijakan keuangan negara itu tidak berjalan dengan katanya-katanya. Kenaikan gaji pensiun, penyesuaian, apalagi rapelan, itu selalu butuh dasar hukum tertulis. Minimal ada peraturan pemerintah atau keputusan resmi yang bisa dicek, ada rujukan jelas bukan cuma narasi. Ketika sebuah kabar besar menyangkut uang jutaan orang beredar tapi tidak menyebut regulasi apa, nomor aturan apa, tanggal ditetapkan kapan, siapa yang menandatangani, dan di mana dokumennya bisa diakses, maka itu lampu kuning. Bukan berarti pasti salah, tapi berarti belum punya pegangan untuk dipercaya sepenuhnya. Dan kalau belum ada pegangan, jangan jadikan itu dasar untuk membuat rencana belanja, apalagi sampai berutang dulu karena yakin uang akan masuk. Karena isu ini viral dan bikin banyak pensiunan resah, PT Taspen sebagai pihak pengelola pembayaran pensiun kemudian memberi penegasan. Intinya begini, sampai periode Januari 2026 dan berlanjut ke awal 2026, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah yang secara khusus menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026. Taspen menegaskan perannya sebagai pelaksana pembayaran, bukan pembuat kebijakan. Artinya, Taspen membayar sesuai aturan yang berlaku. Kalau belum ada aturan baru, maka nominal yang dibayarkan tetap mengikuti aturan yang lama. Taspen tidak bisa mendahului, tidak bisa membayar berdasarkan perkiraan, tidak bisa menjalankan bocoran. Semua harus berbasis regulasi yang sah. Ini penting dipahami agar Bapak Ibu tidak bingung ketika tanggal berganti tapi nominal masih sama. Bukan karena hak Bapak Ibu diabaikan, melainkan karena mekanismenya memang harus seperti itu. Sampai sekarang, dasar yang masih menjadi acuan pembayaran adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, di mana kenaikan pensiun pokok sebesar 12% sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2024. Itu kenaikan terakhir yang resmi dan jelas, yang punya landasan hukum dan berlaku untuk pensiunan PNS, termasuk juga pensiunan yang berkaitan seperti janda duda pensiun, serta ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada yang berkata kenaikan baru 2026 sudah jalan, lalu tidak bisa menunjukkan regulasinya, maka kita perlu menahan diri. Bukan menutup harapan, tapi menutup pintu untuk kekecewaan yang tidak perlu. Bapak Ibu, saya paham di sisi lain memang ada pembahasan dan kajian yang sering muncul ke publik. Pemerintah bisa saja melakukan kajian terkait penyesuaian gaji ASN dan pensiunan di tahun 2026. Kajian itu bukan hal aneh dan peluang kebijakan selalu ada karena negara juga melihat kondisi ekonomi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Tapi kajian itu belum sama dengan keputusan, kajian itu belum sama dengan penetapan.
Disinilah banyak orang tertipu. Mereka mendengar kata sedang dikaji lalu disulap menjadi sudah ditetapkan. Mereka dengar sedang dibahas lalu dipotong menjadi sudah pasti cair. Padahal prosesnya panjang dan ketika sudah disahkan pun biasanya akan diumumkan terbuka. Kalau benar ada kebijakan besar, hampir mustahil itu disembunyikan karena dampaknya luas dan harus disosialisasikan agar pelaksanaannya rapi. Jadi sikap paling aman sampai tanggal 25 Februari 2026 ini adalah begini. Jangan jadikan isu sebagai kepastian, jadikan isu sebagai pengingat untuk memantau informasi resmi. Kalau nanti benar ada aturan baru, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan. Tapi kalau ternyata belum ada, Bapak Ibu juga tidak terlanjur berharap terlalu tinggi. Karena yang paling melelahkan itu bukan menunggu, melainkan berharap pada sesuatu yang belum pasti, lalu kecewa berkali-kali. Nah, selain soal isu kenaikan dan rapelan, ada hal yang jauh lebih praktis dan justru bisa mempengaruhi kelancaran pencairan gaji pensiun rutin, termasuk pencairan tanggal 1 Maret 2026 nanti, yaitu otentikasi. Ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya nyata. Taspen mengimbau pensiunan untuk melakukan otentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen atau melalui jalur yang disediakan. Otentikasi ini pada dasarnya memastikan data penerima masih valid, penerima masih berhak, dan sistem bisa membayar tanpa kendala. Kalau Bapak Ibu mengalami kendala otentikasi digital, misalnya ponsel bermasalah, kamera tidak berfungsi, sinyal sulit, atau kesulitan menggunakan aplikasi, maka ada alternatif. Otentikasi manual dengan datang ke kantor Taspen terdekat atau melalui mitra bayar pada hari kerja. Intinya, jangan menunggu mepet sampai hari H. Karena kalau terjadi hambatan, yang repot adalah Bapak Ibu sendiri dan proses perbaikannya bisa makan waktu. Sekarang mari kita rapikan alur ceritanya supaya jelas. Pertama, isu kenaikan gaji pensiunan dan rapelan ramai beredar, bahkan disebut-sebut akan cair tanggal 1 Maret 2026. Kedua, isu itu memicu banyak harapan dan membuat orang bolak-balik cek rekening. Ketiga, ketika ditelusuri, isu itu tidak disertai rujukan regulasi resmi seperti peraturan pemerintah baru atau surat resmi dari otoritas terkait. Keempat, Taspen menegaskan bahwa sampai periode awal 2026, belum ada kebijakan resmi pemerintah yang mengatur kenaikan gaji pensiunan untuk 2026, sehingga pembayaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Kelima, dasar pembayaran yang masih digunakan adalah PP nomor 8 tahun 2024 yang memuat kenaikan pensiun pokok 12% berlaku sejak 1 Januari 2024 dan keenam, menjelang pencairan 1 Maret 2026 yang perlu dipastikan bukan ikut-ikutan kabar viral, melainkan memastikan otentikasi dan data Bapak Ibu aman agar pembayaran rutin tidak tersendat. Bapak Ibu, saya juga ingin bicara dengan bahasa yang lebih jujur dan lebih dekat. Banyak pensiunan kita ini sudah terlalu sering jadi korban harapan. Dulu ada janji ini, janji itu. Ada kabar penyesuaian, ada kabar perbaikan sistem, ada kabar akan dipermudah, tapi ujungnya kadang tidak sesuai yang dibayangkan. Akhirnya sebagian dari kita jadi mudah goyah. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita lelah. Ketika kondisi kebutuhan naik, ketika obat dan biaya hidup makin menekan, kita butuh pegangan. Dan sayangnya di ruang kosong itu, isu liar mudah sekali masuk. Maka yang perlu kita kuatkan adalah disiplin informasi. Kalau ada kabar besar, tanya dulu, dasar hukumnya apa, aturannya apa, ditetapkan kapan, bisa dicek di mana, kalau tidak ada, jangan langsung ditelan. Lalu bagaimana dengan narasi lain yang juga sering beredar, tentang pembayaran sekaligus, pesangon tidak dicicil, gelombang pencairan, notifikasi SMS, 7-14 hari kerja, dan semacamnya? Bapak Ibu perlu memahami satu hal, banyak konten di media sosial mencampur adukan beberapa isu sekaligus untuk membuat cerita terasa besar. Mereka menggabungkan pembahasan kenaikan pensiun, rapelan, pesangon, gaji ke-13, bahkan program-program lain, lalu disatukan seolah itu satu paket kebijakan yang sudah diputuskan. Padahal bisa jadi itu baru wacana, bisa jadi itu gagasan, bisa jadi itu harapan, atau bisa jadi itu interpretasi sepihak dari beberapa potongan informasi yang tidak utuh. Ketika dicampur, orang jadi sulit membedakan mana yang benar-benar sudah ada aturannya dan mana yang masih angan-angan. Yang bisa Bapak Ibu lakukan saat ini adalah fokus ke hal-hal yang berada dalam kendali Bapak Ibu. Pertama, pastikan data kependudukan dan data pensiun sinkron.
Banyak masalah pencairan terjadi bukan karena negara tidak mau bayar, tapi karena data bermasalah. Misalnya alamat KTP berbeda dengan alamat di data Taspen, status perkawinan belum diperbarui, ada kesalahan penulisan NIK atau data lama yang tidak pernah diperbarui sejak awal pensiun. Di sistem yang serba otomatis, hal kecil bisa membuat proses tertahan. Kalau Bapak Ibu punya waktu, lebih baik cek dari sekarang. Jangan tunggu sampai masalah muncul tepat saat menjelang pencairan. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama penerima. Banyak kasus uang tertahan karena rekening sudah dorman, rekening lama tidak aktif, atau rekening ternyata memakai nama orang lain karena dulu numpang rekening keluarga. Ada juga yang banknya sudah tidak sesuai mekanisme atau ada perubahan kerja sama. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi realita yang sering terjadi. Kalau Bapak Ibu sudah lama tidak mengecek status rekening, sekarang saatnya memastikan. Lebih baik repot sedikit sebelum hari H daripada panik setelah terlambat. Ketiga, waspadai penipuan. Ini penting sekali, terutama menjelang isu pencairan dana besar. Penipu itu pintar memanfaatkan momentum. Mereka bisa mengaku petugas, mengaku mitra, mengaku punya jalur cepat, meminta biaya administrasi, meminta OTP, meminta foto KTP, meminta video call, atau meminta transfer uang dengan dalih verifikasi. Bapak Ibu pegang satu prinsip. Kalau ada yang minta uang agar pencairan lancar, itu hampir pasti penipuan. Kalau ada yang minta kode OTP atau PIN, itu juga penipuan. Layanan resmi tidak meminta hal-hal yang membahayakan keamanan rekening. Jangan sungkan untuk menolak, blokir, dan jika perlu laporkan ke pihak berwenang atau tanyakan langsung ke kanal resmi. Keempat, gunakan sumber informasi resmi. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Andal by Taspen untuk layanan tertentu, jadikan itu salah satu rujukan. Kalau Bapak Ibu kurang nyaman dengan aplikasi, datangi kantor Taspen atau mitra bayar untuk bertanya langsung pada jam kerja. Jangan jadikan potongan video sebagai pedoman, karena potongan video mudah dipelintir. Apalagi video yang judulnya memancing emosi, yang intinya membuat orang panik atau terlalu berharap. Sekarang saya ingin menutup dengan pesan yang menenangkan tapi tetap realistis. Jika benar nanti pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait penyesuaian gaji pensiunan di tahun 2026, maka informasinya pasti akan muncul secara resmi, disertai aturan yang bisa dicek, dan Taspen akan menyesuaikan pembayaran sesuai regulasi tersebut, termasuk mekanisme rapelan jika memang diatur. Namun sampai hari ini, 25 Februari 2026, yang paling aman adalah berpegang pada informasi resmi yang sudah ada, bukan pada rumor. Bapak Ibu tidak salah punya harapan. Harapan itu wajar. Tapi harapan yang sehat adalah harapan yang berdiri di atas kepastian, bukan di atas viralitas. Jadi daripada energi kita habis untuk bolak-balik cek rekening karena rumor, lebih baik energi itu dipakai untuk memastikan otentikasi beres, data beres, rekening beres, dan keamanan digital terjaga. Dengan begitu, gaji pensiun rutin tetap lancar, dan kalau nanti ada kebijakan tambahan, Bapak Ibu sudah siap menerima tanpa hambatan. Semoga Allah mudahkan urusan Bapak Ibu semuanya, diberi kesehatan, diberi ketenangan, dan dilapangkan rezekinya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.